Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fathul Qorib halaman 15 yang halamannya sama 1, 2, 3 baris ketiga. Halaman 15 baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u, yang keempat. Warrabi'u, yang keempat. Mashu ba'dir ra'si. Mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Jadi fardunya wudu atau disebut juga dengan rukun wudu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Jadi mengusap bukan membasuh. Kalau membasuh dia lebih boleh. Jadi usap, ngambil air, usap sekali, udah sah wudunya. Jadi mengusap itu nggak harus membasuh. Tangan dibasahin, kasih beginikan, itu sudah mengusap. Dan batasannya juga 3 rambut dan harus di kepala, bukan ya, jadi harus di kepala. Nah, itu sudah sah mengusap sebagian kepala. Min zakarin, dari orang laki-laki, au unsa, atau orang perempuan, au kunfa, atau banci. Iya, banci. Banci itu orang yang punya 2 alat kelamin, bukan orang yang pura-pura jadi perempuan ngamen di jalanan, bukan. Jadi banci itu punya 2 alat kelamin yang mengetahui biasanya dirinya sendiri. Jadi laki-laki atau perempuan atau banci wajib mengusap sebagian kepala. Au mashi ba'di sya'rin fi haddir ra'si, atau mengusap sebagian rambut di dalam batasan kepala. Mengusap sebagian rambut di dalam batasan kepala. Batasan kepala itu tempat tumbuhnya rambut ini. Ini batasan kepala. Pokoknya tempat tumbuhnya rambut. Rambut tumbuh, rambut kepala tumbuh. Nah, ini namanya batasan kepala. Terus sampai belakang. Mengusap rambut di batasan kepala, di sini boleh, di sini boleh. Misalkan rambutnya panjang sampai sini. Nah, mengusapnya di sini. Nah, itu nggak sah karena rambut bukan di dalam batasan kepala, harus di batasan kepala ini. Jadi rambut panjang, lalu laki-laki misalkan sampai sini, lalu basuhnya di sini, itu tidak sah wudunya. Jadi harus mengusap rambut yang di batasan kepala. Mengusap kepala atau mengusap rambut di dalam batasan kepala. Wala tata'ayyanu al-yadu, wala tata'ayyanul yadu lil mashi, tidak tertentu tangan, lil mashi, untuk mengusap. Tidak tertentu tangan untuk mengusap. Jadi tidak harus tangan yang digunakan untuk mengusap. Pakai kain boleh. Jadi tidak langsung tangan, asal basah lalu diusapkan, itu sudah sah. Jadi tidak mengharuskan tangan, tapi kan tidak umum. Jadi misalkan dengan perantaraan kain, kainnya itu basah, itu sudah sah wudunya. Bal yajuzu, tetapi boleh, bihirfatin, dengan potongan kain, wa ghairiha, dan lainnya. Jadi mengusap dengan tangan atau selain tangan, misalkan potongan kain atau lainnya, itu boleh, wudunya sah. Walau ghosala, jikalau seseorang membasuh ra'sahu, kepalanya,
walau ghosala jikalau seseorang membasuh roksahu kepalanya, badala mashiha sebagai pengganti mengusap kepala, badala mashiha sebagai pengganti mengusap kepala, jaza maka boleh, jaza maka boleh. Jadi sesuatu yang diusap dibasuh boleh, sesuatu yang harus dibasuh tapi hanya diusap tidak boleh. Ya. Jadi ini kita begini, ini yang wajib nih, tapi dibasuh pakai gayung, biur, nah itu sah, boleh. Nggak usah diusap, langsung disiram aja sah, karena itu sudah membasuh. Yang wajib kan begini, misalkan kita begini, itu sah, boleh. Kita nggak pakai tangan, pakai gayung, berarti membasuh, itu sah. Jadi sesuatu yang diusap, wajib diusap, kemudian diganti dengan dibasuh, hukumnya boleh. Ya, jadi hukumnya sah wudunya. Walau mablul, walau wadoa, jika seseorang meletakkan, walau wadoa, jika seseorang meletakkan, yadahu tangannya, yadahu tangannya, al mablulata yang basah, al mablulata yang basah, walam yuharrikha, walam yuharrikha dan tidak menggerakkannya, jaza maka boleh, jaza maka boleh. Ini tangan dibasahin gini doang, nah itu sah. Jadi tangan dibasahin, tidak, kalau digerakkan kan begini, ini nggak digerakkan, nih dibasahin gini doang, itu sah wudunya, jaza maka boleh. Jadi jika seseorang meletakkan tangannya yang basah ke kepala, tidak digerakkan, maka itu boleh hukumnya. Jadi pengganti mengusap boleh dengan dibasuh, disiram, atau dipegang saja tapi tangannya basah, itu sudah sah mengusap kepala. Selanjutnya, wal khamisu, yang kelima, ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki, ilal ka'baini, sampai mata kaki. Jadi ini kaki harus sampai mata kaki. Karena mata kaki harus terbasuh, berarti harus melebihkan di atas mata kaki sedikit. Karena mata kaki termasuk yang harus dibasuh, maka harus melebihkan sedikit di atas mata kaki. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya. Illam yakun al mutawaddi'u labisan lil khuffaini, illam yakun al mutawaddi'u, jika orang yang wudu itu tidak, illam yakun al mutawaddi'u, jika orang yang berwudu itu tidak, labisan, khobarnya yakun, labisan, memakai, lil khuffaini, dua khuffain, dua khuffain. Khuffain itu sepatu kulit yang terikat dengan kuat di kaki untuk perjalanan jauh, itu namanya khuffain. Dan sepatu kulit yang tidak tembus air. Jadi sepatu kulit yang tidak tembus air untuk perjalanan jauh, biasanya orang sulit melepaskan, malas melepaskan, maka boleh yang dibasuh adalah sepatunya saja, tapi itu pakai persyaratan di bagian mashul khuffain. Iya. Jadi babnya sudah belum ya? Lupa saya babnya sudah apa belum. Jadi nah, bagi yang normal harus kaki sampai mata kaki. Pengecualiannya adalah orang yang mengusap khuffain.
Itu cukup khufainnya saja atau sepatunya saja. Tapi itu pakai persyaratan, kita nggak boleh pakai sepatu berangkat sekolah, kemudian wudhu di sekolah sepatunya aja. Nah itu salah, nggak benar ya. Jadi ada syaratnya, harus berwudhu dalam keadaan suci. Sebelum pakai sepatu harus suci dari hadas dan najis dan seterusnya. Ada persyaratan-persyaratan. Fa in kana la bisahuma wajib alaihi. Fa in kana la bisahuma, jika orang tersebut menggunakan khufain, wajaba maka wajib alaihi kepada orang tersebut mashul khufaini, mengusap khufain, au ghuslur rijlaini, atau membasuh kedua kaki. Jadi jika orang tersebut menggunakan khufain, maka orang tersebut mengusap khufain atau membasuh kaki, harus salah satunya. Kalau khufainnya sudah dibuka, maka wajib membasuh kaki. Wa yajibu, dan wajib, ghuslu ma alaiha. Wa yajibun, dan wajib, ghuslu ma, membasuh apa-apa, alaihima, yang ada di kaki, min sya'rin, berupa rambut, wasil atin, kelenjar, wa usbu'in zaidatin, dan jari yang lebih. Jadi wajib membasuh apa-apa yang ada di kaki. Misalkan di kaki itu ada rambut, rambutnya harus terbasuh, lipatan-lipatannya harus terbasuh. Jika ada daging tumbuh di kaki, daging tumbuh itu harus terbasuh. Sil'ah, kelenjar atau daging tumbuh. Usbu'in, jika ada kakinya jarinya 6-nya harus terbasuh. Kama sabaqo, sebagaimana keterangan yang telah terdahulu, fil yadaini, di dalam membasuh tangan. Jadi tangan juga sama. Jadi kalau ada rambut di tangan, ada kelenjar itu daging tumbuh, kalau ada kuku yang lebih, semua itu harus dibasuh. Selanjutnya sedikit lagi, wasadisu, yang keenam, at-tartibu, tartib, fil wudu'i, di dalam berwudu. Tertib di dalam berwudu, maksudnya tertib adalah berurutan. Rukun-rukun wudu itu harus berurutan. Jika tidak berurutan, wudunya tidak sah. Alama, atas apa-apa, yaitu alal wajhi, atas tata cara, allazi zakarnahu, yang telah kami sebutkan, fi addil furudi, di dalam batasan fardu. Jadi yang telah kami sebutkan itu dimulai dari membasuh di dalam niat, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, itu harus tertib, harus berurutan. Jika salah satu didahulukan, yang lain diakhirkan, maka wudunya tidak sah. Jadi wudunya tidak sah. Misalkan dia harusnya muka dulu, dia membasuh kepala dulu, maka wudunya tidak sah. Jadi yang pertama harus didahulukan, terus berurutan, yang terakhir harus diakhirkan, itu namanya tertib. Falau nasia, jika seseorang lupa, at-tartiba, tertib, lam yakfi, maka tidak cukup. Lam yakfi asalnya yakfi, lalu jazmnya membuang huruf ilat yaitu ya. Yakfi, lam yakfi, maka tidak cukup. Tidak cukup artinya wudunya tidak sah.
Jika orang lupa urutannya, lalu wudunya tidak sesuai urutan tata cara wudu, maka wudunya tidak sah. Walau ghusala, jika seseorang membasuh arba'ata a'dha'ihi, 4 anggota tubuhnya, 4 anggota wudunya. Jika seseorang membasuh 4 anggota wudunya, anggota wudu yang wajib itu muka, tangan, kepala, kaki. Jika seseorang membasuh berbarengan 4 anggota tubuhnya sekaligus, daf'atan wahidatan, sekaligus, daf'atan wahidatan, sekaligus, biiznihi, dengan izinnya, irtafa'a, maka terangkat, maka hilang hadasu wajhihi faqat, hadas wajahnya saja. Maka yang dihitung membasuh muka saja. Ini misalkan orang lagi di kolam renang nyemplung, lalu dia niat wudu, sekaligus kan semuanya basah, semuanya terbasuh, semuanya selesai. Nah, maka yang dihitung dia sudah membasuh muka. Ya, jadi sudah membasuh muka, bukan semuanya sudah selesai, karena nggak berurutan. Lalu jadi ketika dia loncat dari kolam renang sambil niat wudu, atau niat wudunya ketika sudah di dalam, maka yang sah hanyalah membasuh mukanya saja. Lalu di kolam renang itu juga tinggal kita ginikan niat tangan di dalam itna, itu masih bisa. Jadi kalau sekaligus dilakukan, dia loncat ke kolam renang langsung semua terbasuh, maka yang sah, yang hilang adalah hadas wajahnya saja, atau yang sah wudunya baru membasuh muka, dianggapnya baru membasuh muka. Nah, selanjutnya di kolam renangnya dia bisa membasuh tangan sambil di kolam renang. Ini lagi tangan, kemudian kepala, kaki. Dia bayangkan membasuh kaki padahal udah direndam begitu. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, jadi kalau sekaligus dia melakukan semua basuhan, yang sah hanyalah mukanya saja. Demikian pembahasan kitab Fathul Qorib ini. Silakan jika ada yang mau bertanya.